Kenapa kita kok sibuk? Kenapa kita resah? Kenapa kita gelisah? Kenapa kita masih mikir? Ya, yang belum terjadi, takdir yang belum terjadi. Kenapa kok kita pikir? Padahal sudah Allah jamin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu semua adalah jaminan Allah, ya. Termasuk apapun rezeki kita itu sudah Allah tanggung. Itu sudah Allah jamin. Tapi kenapa kita kok sibuk dengan urusan itu sampai kita pikir stres dan lain sebagainya? Nah, sampai kita lupa, sampai kita mengabaikan, melalaikan ya sesuatu yang dituntut oleh Allah. Apa yang dituntut oleh Allah? Ibadah. Sampai kita lupa ibadah, sampai kita tidak sholat, sampai kita tidak puasa. Ngurusin sesuatu yang sudah Allah tanggung. Ngurusi barang yang sudah Allah tanggung. Padahal sudah Allah tanggung. Padahal Allah sudah jamin. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dijamin nanti aja jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap kali ada masalah pasti ada jalan keluar. Pasti di situ ada jawaban. Sudah Allah tanggung. Tapi kenapa kita kok masih mikir? Kenapa kita kok masih resah? Kenapa kita kok masih gelisah? Mikir yang belum terjadi. Padahal sudah Allah gariskan, sudah Allah programkan, dan itu sudah ada jalan keluarnya. Sudah Allah jamin, termasuk rezeki kita. Ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Setiap semuanya ini sudah Allah tanggung rezekinya masing-masing, sudah Allah bagi, ya. Ma kusima lahu fa huwa lahu la li ghairihi. Apapun yang sudah Allah bagi, maka la li ghairihi, tidak akan tertukar kepada lainnya. Rezeki kita sekarang 1 juta pasti nyampe 1 juta. Kalau rezeki kita 100.000 ya 100.000. Tidak akan tertukar kepada orang lain. Rezeki kita saat ini, hari ini, detik ini tidak akan, dan itu sudah Allah jamin, ya. La yamutu hatta la yastakmila rizqahu. Orang itu tidak akan mati, tidak akan meninggal, ya. Tidak akan meninggal kalau memang sudah tidak sempurna, sudah dikasihkan semua rezekinya, pembagian rezekinya sudah dikasihkan, selesai semua baru meninggal dunia. Artinya sudah dijamin sama Allah. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Kan demikian. Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian. Tsumma razaqakum. Kemudian setelah Allah ciptakan kita, ya. Allah ciptakan kita. Tsumma razaqakum. Kemudian Allah kasih rezeki kita. Allah tanggung rezekinya. Mulai dari perut ibu kita sampai meninggal dunia. Tsumma razaqakum. Allah tanggung itu rezekinya. Tsumma yumitukum. Kemudian Allah matikan kita. Tsumma yuhyikum. Kemudian Allah hidupkan kembali kita kelak. Artinya rezekinya sudah Allah tanggung. Rezeki kita sudah Allah tanggung, ya. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyud'imun. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Ma uridu minhum, ya. Min rizkin, Allah itu tidak mengharapkan rezeki dari kita. Wa ma uridu ayyud'imun, dan Allah tidak mengharapkan kita ngasih makan. Enggak, semuanya sudah Allah tanggung. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang nanggung semuanya. Allah ar-razzaq, ya. Wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim, ya. Wa ka'ayyim min dabatin, dan semua min dabah, binatang yang tidak bisa mengurus rezekinya, ya. Berapa banyak binatang, berapa banyak, semuanya makhluknya Allah ini tidak bisa ngurusi rezekinya. Tapi Allah yarzuqha wa iyyakum, Allah yang ngasih rezeki. Wa iyyakum, dan kalian semua. Wa huwas samiul alim. Allah adalah zat yang maha mendengar, maha mengetahui, maha tahu dengan kebutuhan makhluknya. Dia tanggung jawab ketika dia ciptakan, maka dia tanggung jawab untuk memberi rezeki. Sudah Allah tanggung. Nah, kenapa kita kok resah? Kenapa kita kok gelisah? Kenapa kita takut? Sampai kita lupakan perintah Allah. Sampai taksiruka fima tuliba minka. Sampai dengan resahnya, gelisahnya, takut belum selesai permasalahannya, takut tidak esok nyaur utang, takut tidak ada jalan keluar, takut tidak dapat rezeki, resah, gelisah.
Sampai-sampai taksiruka fima tuliba minka, kita lupakan perintah Allah. Ya, kita lupakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Sibuk dengan urusannya sudah Allah tanggung kepada kita. Sampai-sampai tidak sholat, sampai-sampai tidak puasa, sampai-sampai nggak ingat waktu, terus mencari, ngurusin, sibuk dengan urusan yang sudah Allah tanggung. Padahal sudah Allah tanggung semuanya. Kenapa? Kenapa ini? Kenapa? Itu dalilun alantimasil basirati minka. Itu menunjukkan berarti mata hati kita itu terhalang. Mata hati kita itu terhijab. Sehingga kita resah, gelisah. Itu menandakan kita tidak yakin kepada Allah. Itu menandakan kita tidak iman kepada Allah. Ya, itu tanda-tandanya. Maka harus kita buang. Hijab-hijab tadi itu harus kita hilangkan. Supaya apa? Supaya kita tidak demikian. Supaya kita tenang. Supaya kita itu tidak mikir. Yang kita pikir cuma sekarang, detik ini, apa yang terjadi kepada kita. Takdir apa yang terjadi kepada kita. Kita ditakdirkan oleh Allah untuk ikhtiar. Punya pikiran, aku kerja saja. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih Engkau telah gerakkan saya untuk bekerja. Matur nuwun ya Allah. Ini adalah takdir baik, maka perlu kita syukuri. Ketika kita digerakkan oleh Allah untuk usaha, ikhtiar, karena tidak punya uang, kemudian kita ikhtiar, usaha, kerja, ya, punya pikiran untuk kerja, cari usaha, kemudian bikin usaha, ya, jualan di pasar, buka toko, atau kerja, ya, kerja ke orang lain karena tidak punya modal, ya, yang ada cuma tenaga, kita usaha, ikhtiar, bekerja, baik itu jadi kuli, apapun, kita ikhtiar. Ketika kondisi yang demikian, kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah gerakkan saya untuk ikhtiar. Terima kasih ya Allah, Engkau gerakkan saya untuk ibadah. Ini adalah ibadah. Saya bekerja, usaha ini ikhtiar. Jadi terfokus pikiran kita ke sana ketika mata hati kita tidak terhijab. Ketika mata hati kita dapat memandang Allah. Itulah tanda-tanda berarti mata hati kita sudah terbuka. Ya, itu tanda-tanda berarti mata hati kita tidak terhijab. Ketika kita bekerja, kita bersyukur alhamdulillah. Jadi pikiran kita terfokus kepada takdir kita saat ini apa? Tidak mikir kepada takdir yang belum terjadi, yang akan menyebabkan kita nanti lupa kepada perintah Allah. Ketika mata hati kita terhijab, ketika kita mikir sesuatu yang tidak perlu kita pikir, ya. Jadi fokuskan saja untuk memikir takdir kita saat ini apa? Di takdir apa nang Gusti Allah saat ini panjenengan? Di takdir ibadah, alhamdulillah ya Allah. Ya. Ketika panjenengan melakukan ibadah, ketika panjenengan melakukan sholat, syukurono, alhamdulillah ya Allah. Engkau telah gerakkan saya untuk melakukan sholat. Ini adalah nikmat daripada Engkau. Engkau telah mentakdir saya saat ini untuk sholat. Terima kasih ya Allah. Jadi pikiran panjenengan tidak usah kemana-mana. Tidak usah mikir nanti ya apa nih enggak ono belonjo. Nanti ya apa kalau tidak lunas hutang saya. Tidak usah. Fokuskan kepada saat ini, detik ini, apa yang panjenengan lakukan. Nah, itulah yang panjenengan lakukan saat inilah, itulah takdir Allah. Kalau yang panjenengan lakukan itu baik, ibadah, kerja, ikhtiar, berarti takdir baik. Apa yang harus panjenengan lakukan? Syukuron. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah gerakkan saya bekerja. Engkau telah gerakkan saya melakukan kebaikan. Matur nuwun ya Allah. Gitu. Habis kerja, panjenengan pasti akan terpikir untuk ibadah. Panjenengan tidak akan terganggu dengan pekerjaan panjenengan. Kalau fokusnya pikiran panjenengan kepada takdir yang ada saat ini, pasti ketika nanti bekerja panjenengan tidak akan lupa kepada Allah. Ketika sibuk bekerja, sibuk apapun panjenengan, pekerjaan apapun yang panjenengan lakukan, sibuk usaha ngurusi utang, tapi panjenengan tidak merasa ini panjenengan yang melakukan, ini Allah yang menggerakkan saya, ini nikmat dari Allah. Saya digerakkan untuk bisa bekerja, ikhtiar untuk nyaur utang, ini Allah. Nah, ketika panjenengan pikiran kayak gitu, tidak mikir kemana-mana, sehingga tenang sambil bekerja, pasti nanti waktunya ibadah, panjenengan akan ibadah. Sesibuk apapun panjenengan. Sibuk dengan pekerjaannya nukang, sibuk dengan pekerjaan jadi kuli, sibuk dengan pekerjaannya mulung, sibuk dengan pekerjaannya apa saja pekerjaan panjenengan, sesibuk apapun panjenengan, nanti pasti akan tergerak pikiran panjenengan untuk ibadah ketika waktu ibadah. Ketika maghrib, ketika asar, ketika zuhur, langsung ingat kepada Allah. Ya sekarang waktunya zuhur. Langsung terus itu nanti. Kalau pikiran panjenengan tidak kemana-mana, kalau pikiran panjenengan tertuju kepada takdir yang terjadi saat ini saja, tidak usah mikir kemana-mana. Ya. Itu caranya biar tidak terhijab mata hati kita. Udah. Ketika tergerak untuk ibadah, tergerak untuk
Bekerja, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah gerakkan saya untuk bekerja. Terima kasih berarti Engkau takdir saya untuk melakukan kebaikan, matur nuwun. Nanti pasti ketika zuhur panjenengan langsung ingat kepada Allah. Masya Allah, sekarang sudah waktunya zuhur. Aku harus ke masjid, aku harus ke musola, aku harus sholat. Pasti tergerak seperti itu nanti panjenengan. Kalau pikiran panjenengan tidak kemana-mana. Kalau pikiran panjenengan tertuju kepada takdir yang terjadi saat ini saja, tidak kemana-mana, tidak ngurus, tidak mikir kepada takdir yang belum terjadi. Ya, ya. Pasti nanti ketika sibuk apapun panjenengan langsung ingat kepada Allah. Waktunya zuhur, masya Allah, ya saya ke zuhur. Pasti ke musola panjenengan, ke masjid. Ketika nanti panjenengan datang ke masjid, kemudian sholat, ya fokuskan kepada takdir panjenengan saat itu. Apa yang panjenengan lakukan? Sholat. Ya apa yang harus panjenengan lakukan ketika panjenengan ditakdir baik, ketika ditakdir sholat? Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah gerakkan saya sholat. Walaupun saya sibuk dengan urusan saya, masih banyak hutang. Masih ini dalam usaha. Tapi alhamdulillah Engkau telah gerakkan saya untuk sholat. Matur nuwun ya Allah. Ini adalah takdir baik. Jadi pikiran panjenengan tertuju kepada takdir yang terjadi kepada panjenengan saat itu. Oh, ketika sholat takdir panjenengan berarti takdir baik. Apa yang panjenengan lakukan? Pasti panjenengan akan bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah gerakkan saya untuk sholat. Ini tanda-tanda berarti mata hati panjenengan mulai terbuka. Ya. Ini tanda-tanda hati yang terbuka, tidak ada hijab. Ya. Tapi kalau sibuk dengan urusan yang sudah Allah jamin, yang sudah Allah takdir, sehingga melupakan kewajiban, melupakan ya apa yang dituntut oleh Allah, itu dalilun alan dimasil basirati minka. Itu menunjukkan berarti mata hati kita tertutup. Itu menunjukkan bahwa mata hati kita ini buta. Artinya keyakinan kita itu berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita panjenengan yang betul-betul pikirannya tertuju kepada takdir saat ini saja, apa yang terjadi kepada panjenengan saat ini? Panjenengan ditakdir oleh Allah untuk bekerja. Kemudian panjenengan bersyukur, alhamdulillah. Setelah itu panjenengan ketika sholat, panjenengan bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, panjenengan telah gerakkan saya untuk sholat. Habis sholat, ya, panjenengan nggak kemana-mana pikirannya, tapi tertuju kepada takdir panjenengan saat itu. Apa? Mari sholat apa? Oh, aku mau istirahat dulu sebentar. Alhamdulillah, panjenengan akan merasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Kau gerakkan saya untuk melakukan ibadah. Setelah ibadah saya istirahat. Setelah istirahat, panjenengan kerja lagi, ya, kerja lagi. Wong jenenge ngoli ya, ikut orang. Kerja lagi. Nah, ketika panjenengan bekerja, lagi-lagi panjenengan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah gerakkan saya untuk bekerja. Nah, sambil bekerja, gitu. Itu adalah tanda-tanda berarti mata hati panjenengan tidak buta. Itu menandakan berarti iman panjenengan sudah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga panjenengan tenang, tidak mikir, tidak tertuju pikiran panjenengan kepada takdir yang belum terjadi. Hanya tertuju kepada takdir yang terjadi saat ini. Itu tanda-tandanya hati panjenengan tidak buta, ya. Tapi kalau sebaliknya, itu menandakan dalilul alan dimasil basiratu minka. Nah, gitu. Gitu, gitu. Jadi tandanya seperti itu. Itu caranya agar supaya mata hati kita ini tidak buta, agar mata hati kita ini tidak ada hijabnya. Ndak ono sing nutupi mata hati kita. Nek wis mata hati kita itu ndak ono hijabnya, pasti kita tenang, ya. Walaupun belum tertuju, belum selesai permasalahan kita, pasti kita tenang. Itu kalau memang mata hati kita sudah tidak tertutup. Kalau mata hati kita sudah tidak buta. Tanda-tandanya kalau mata hati kita buta, kita itu sibuk mikir atau ngurusin sesuatu yang sudah Allah tanggung. Allah padahal sudah nanggung rezeki, ya. Kok kita sibuk dengan urusan rezeki sehingga kita lalai tinggalkan apa yang Allah tuntut. Apa? Sholat, ibadah. Sibuk dengan urusan rezeki sudah Allah tanggung. Kok terus kita sibukkan diri kita sungguh-sungguh nek ngurusi rezeki. Ya apa sekirane rezekine wake,
hartanya banyak, sudah punya ini, bikin ini lagi, sudah punya ini, bikin usaha lagi, yang di dalam pikirannya sibuk sungguh-sungguh ngurusin sesuatu yang sudah Allah takdir. Padahal ya, kalau memang waktunya kaya, takdirnya kaya, pasti kaya, walaupun kita kerjanya biasa-biasa. Ya, ini bagi orang yang sudah mata hatinya tidak tertutup. Tapi bagi orang yang mata hatinya tertutup, seakan-akan dia sendiri yang mampu untuk merubah dia bisa kaya karena kekuatannya. Gitu loh. Jadi tanda-tandanya ya Bu, orang sing tertutup mata hatinya, tanda-tandanya dia sibuk ya ngurusin sesuatu yang sudah Allah jamin, sementara sesuatu yang Allah perintahkan dia tinggalkan, dia lalaikan. Berarti ini dalilun alantimasil basirati minka. Sama dengan gini, ada seorang pelayan ya, khodam, pelayan, ada majikan, ada pelayan ya. Ada majikan punya seorang pelayan. Majikannya bilang sama pelayannya, ya, kamu sudah tak jamin makan kamu, makan keluarga kamu, istri kamu, anak-anak kamu, semuanya sudah aku jamin. Sudah aku jamin, tidak usah mikir, tidak usah khawatir. Sudah aku jamin, tak kasih makan setiap hari 3 kali, istrimu juga, anak-anakmu juga. Kemudian pakaiannya, ya sudah tak jamin ya. Tak jamin pakaiannya kamu nanti. Kamu butuh pakaian apa, tak belikan. Istrimu juga, anak-anakmu juga, sudah aku jamin, tidak usah khawatir. Kata majikannya kepada khodam tadi itu, kepada pelayan tadi. Udah dia jamin. Ini gambaran saja, contoh ya. Ya, sudah. Makan kamu tak jamin 3 kali sehari, istri kamu juga tak jamin. Nah, kata jeragan ini, kata majikan ini kepada pelayannya, udah tak jamin. Anak kamu juga, semuanya, makannya 3 kali, pakaiannya juga, sudah tak jamin semuanya. Kamu butuh apa saja, nanti tinggal ngomong saja, udah tak kasih sama aku, kata si majikan tadi ya. Nah, tapi kamu harus ya, kewajiban kamu harus membersihkan rumah saya ini. Setiap hari kamu harus nyapu, bersihkan rumah, halaman ya, sama anak kamu, sama istri kamu. Bersihin halaman di rumah ini juga harus bersih ya. Kemudian nanti tugas kamu juga, kewajiban kamu nanti belanja. Waktunya belanja, butuh apa, kamu tinggal minta. Kewajiban kamu belanja ke pasar ya. Belanja ke pasar, kebutuhan apa sehari-hari, ini kewajiban kamu. Selain kamu nyapu, selain kamu membersihkan, pokoknya intinya apapun yang ada di rumah ini, bagaimana sekiranya bersih, ini tugas kamu, ini kewajiban kamu. Nah, masalah makan, pakaian, apapun kebutuhan kamu sudah aku jamin. Anak-anak kamu juga, istri kamu juga, udah ya. Bagi seorang pelayan yang baik, yang punya akal, tentunya nggak usah mikir ya, nggak usah mikir, sudah dijamin sama majikannya, sudah janji majikannya makan sehari 3 kali, dia, anaknya, istrinya juga, pakaiannya sudah dijamin, apapun kebutuhannya suruh minta, tinggal minta saja, pasti dia kasih ya. Kok sibuk ngurusi ya opo makan, aku besok nih makan ya opo, anakku besok ya apa kalau makan, terus nih kalau nggak ada yang dimakan ya opo. Ya tidak mungkin ngomong seperti itu, tidak mikir seperti itu, tidak mungkin bagi pelayan ya yang punya akal, karena sudah dijamin sama majikannya. Dia sudah janji majikannya, pokoknya setiap hari kamu makan 3 kali, istri kamu juga, anak-anak kamu juga. Kok dipikir, kok disibuk-sibukkan, sibuk ngurusin makanan. Sudah dijamin sama majikannya, kok mau ngurusin sendiri, mau kerja di luar biar bisa makan. Padahal sudah dijamin, dia itu udah, kamu makannya 3 kali sehari, istri kamu juga, anak-anak kamu juga. Kok masih mikir ya apa ya, mau makan apa saya besok. Ini namanya tidak punya akal, namanya khadamnya ini tidak punya akal ini. Pelayannya, pembantunya ini tidak punya akal. Sudah dijamin sama majikannya, sudah jelas dijamin 3 kali makan sehari, kok mau dipikir.
Saya mau makan apa ya besok ini? Ya, ini namanya hadam yang tidak punya akal ini. Gitu loh ya. Sama dengan kita ini sudah dijamin sama Allah ini. Dijamin rezekinya sudah dijamin. Makan kita, rezeki kita, apapun yang kita butuhkan sama Allah itu sudah dijamin. Kok masih kita pikir sibuk sehingga kita melupakan kewajiban kita? Sama dengan hadam tadi itu, pelayan tadi itu. Sudah dijamin ya. Kok sibuk ngurusin mau makan apa besok saya ini? Sampai terbengkalai kewajiban dia untuk nyapu rumah jeragannya. Sampai karat-karit. Ya rumahnya, majikannya kotor. Sebabnya kewajibannya tidak dia lakukan. Yang dia pikirkan, ya opo nanti anak saya makan apa? Padahal sudah dijamin. Ini namanya pelayan yang tidak punya akal. Sibuk dengan sesuatu ya, yang sudah dijamin sama majikannya, sementara kewajibannya terbengkalai. Kita itu sama Allah disuruh untuk ibadah. Udah lakukan apa yang diwajibkan oleh Allah. Lakukan. Masalah rezeki, masalah hutang, masalah tanggungan, masalah apa saja. Innama al usri yusro. Nanti waktunya pasti mau jalan keluar. Sudah dijamin sama Allah. Termasuk rezeki kita. Ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sudah dijamin sama Allah itu. Kok kita sibuk mau ngurusin ya, sampai melalaikan kepada sesuatu yang diwajibkan oleh juragan kita. Jadi tidak sholat, jadi tidak ibadah, sibuk sesuatu yang sudah Allah jamin. Ini namanya dalilun alantimasi al-basirati minka. Ini menunjukkan berarti mata hati kita ini buta, tidak punya akal. Potong pelayan tadi itu, oh sudah dijamin sama jeragannya, sama majikannya. Kok masih bingung mau makan apa saya? Gitu. Jadi ya apa? Loh, saya kan memang kenyataannya saya ini tidak punya uang. Loh, tidak usah bingung, pikir sekarang takdir kita saat ini ya opo. Sudah mikirkan ke situ saja. Tidak usah nanti yang mau saya makan apa. Saya nggak ada uang sama sekali sekarang ini. Mau belanja itu nggak ono. Mau bingung nggak bingung ya apa? Oh nggak ada. Saya pekerjaan nggak ada. Yang mau dimakan mau belanja sekarang nggak ada. Loh, kenapa kita kok bingung semacam itu? Itu menandakan kita tidak yakin nang Gusti Allah ya. Tidak yakin nang Gusti Allah. Karena apa? Karena mikirnya kita ini pada barang sesuatu yang belum terjadi. Kan sekarang nggak ada uang. Ya, bisa jadi habis ini ada diantar sama Allah. Jadi bagi orang yang sudah tidak buta mata hatinya, tidak khawatir. Walaupun tidak ada uang sekarang, mau belanja sekarang tidak ono misalkan, tidak bingung. Sebabnya yakin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan kenyataannya pasti ada nanti. Pasti ada. Kak Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.